Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi di Montir Elektronika Wongkito Galo ya. Saya orang Palembang ya. Salam sedulur buat orang Palembang, salam family buat orang yang di luar Palembang. Sekarang saya mau panggilan servis kulkas ya di daerah ini ya, daerah apa namanya, Bukit Sejahtera Poligon ya, daerah arah ke Poligon sana ya. Mau servis kulkas, kerusakannya itu guys, apa namanya, bagian dia nih kulkasnya agak berbeda ya. Dia freezernya di bawah ya, merek Panasonic ya. Freezer di bawah tapi bagian ruangan sayurnya di atas. Nah itu freezernya tidak dingin dan ruangan sayur yang atas juga tidak dingin. Oke, sekarang saya mau lokasi, kita cek kerusakannya apa. Let's go. Oke guys ya, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Bukit Sejahtera Poligon ya, di arah ke Musi 2 Palembang, arah ke Musi 2. Oke, jadi kita sekarang mau ke sana. Musi 2 Palembang seperti itu. Jalan lampu merah ya, kita terkena lampu merah, kita nunggu. Ada badut deh. badut di lampu merah dulu. Oke guys, kita sudah tidak terlalu jauh lagi ya, sebentar lagi sampai. Santai saja ya. Oke guys, kita sudah sampai rumah orangnya ya. Kita lihat kulkasnya merek apa ya, apa merek. Kalau yang tadi, sekarang kita masuk, kita lihat kulkasnya merek apa. Kita masuk ke dalam dulu ya, kita pastikan dulu kulkasnya merek apa tuh ya? Panasonic, merek Panasonic merek Panasonic guys. Dia jenisnya freezernya di bawah ya, tuh freezer di bawah, refrigeratornya di atas seperti itu. Jala kulkas ini tidak dingin bu ya, Dek? Iya, Oh, jadi kurang dingin guys ya. Dinginnya ada, tapi kurang dingin. rumah belakang bukan? Iya. Tuh dalamnya deh, kurang dingin. Dalamnya seperti ini, dalamnya ya. Mereknya Panasonic. Oke, sekarang kita mau keluarkan dulu, cek coba bro. Iya. Subscribe bos Q. Subscribe bos Q. Yang pasti kita keluarkan dulu ini rak dalamnya. Ngeplok bu, ngeplok YouTube. Iya, kami hobi ngeplok kami nih bu. Tuh dalamnya masih ada
darah-darah ikannya ya. Tuh, masih ada darah-darah ikan ya, kelihatan tuh. Dan dia juga berbunyi guys ya, berbunyi, dengar aja dalamnya berbunyi ya, kedengarannya seperti bunyi benda tergesek. Nah itu biasanya ini guys, blower ya. Biasanya kerusakan seperti ini nih di sistem no frost ya. Nah karena sistem no frost besar bunyinya bu ya, besar bunyinya. Hah? Karena sistem no frostnya bermasalah, jadi dia terjadi pembekuan yang berlebihan di freezer ya. Nah ketika pembekuan itu berlebihan, akhirnya dia menumpuk dan mengganggu dari pergerakan blower. Kebanyakan seperti itu ya, kalau yang kebanyakan ya. Cabut dulu. Cabut dulu ya. Ini kita cabut dulu. Loh, salah. Kulkas bukan nih. Oh, salah loh. Itu loh, sebelah situ. Sebelah situ. Nggak sampai aku. Tuh bunyinya besar ya, bunyinya kedengarannya. Bapak ini punya kulkasnya, Pak. Punya kulkas Bapak ini. Ini bos saya. Oh. Kulkasnya bunyi. Ada WA. Oke guys ya, jadi kita buka dulu tutupnya ya. Buka tutup ini apa? Freezer. Karena penumpukannya itu terlalu banyak ya, karena sistem no frost tuh tanpa salju ya. Nah sebenarnya kulkas 2 pintu ini dia itu sistem no frost itu untuk menghilangkan salju ya. Maksudnya seperti ini, maksudnya ketika proses defrostnya itu selama 8 jam itu kan dia mematikan kompresor. Ini berarti dari diperbaiki itu kurang lebih tahan sekitar 4 harian bu ya. Saya itu dah. Dari diperbaiki kemarin kurang lebih tahan 4 hari dah. Terus ini lagi. Itulah. Minggu lah ya. Tak balik ini lagi ya. Itulah ya. Ini rusak di sistem, cuma kami cek lagi. Nah karena Kami minta banyak panas ini bu. minta banyak panas bu, banyak penumpukan es dalam. Nah karena Mau banyak panas sama lapis. iya, karena penumpukan esnya terlalu banyak, jadi dia membuntu sirkulasi udara ke atasnya dan juga sistem defrostnya ya. Kalau normalnya dia tuh guys 8 jam proses defrost, setelah itu mati, kompresor dimatikan ya. Nah dia menghidupkan sistem no frost. Ialah sistem no frost itu terdiri dari heater ya, atau bahasa Indonesianya pemanas. Nah jadi dia itu memanaskan es yang dibekukan selama 8 jam tadi, dicairkan seperti itu. Nah karena sistem no frostnya rusak, jadi dia tidak ada pemanasan, dia terus membekukan. Nah karena keterlaluan lama membeku, akhirnya di evaporator itu terjadi penumpukan segumpalan es ya. Nah sehingga dia menghambatlah sirkulasi, mengurangi udara dingin, dan juga akhirnya blower tadi yang di dalam ruang freezer akhirnya terganggu oleh penumpukan es. Nah itu biasanya disebabkan karena sistem otomatis dari sensor kulkas ini ya. Kulkas ini sensornya menggunakan termis ya. Jadi termis itu ketika dia sudah mencapai suhu dari kerja dia akan mensensor, memerintahkan kepada modul untuk mematikan kompresor dan memerintahkan kepada modul untuk menghidupkan pemanas heater seperti itu ya. Oke, jadi kita bersihkan dulu sirku penumpukan esnya, kita cek sirkulasi ke bawahnya, setelah itu
kita ganti sistem sensor suhunya ya. Iya, thermistor. Jadi kita cek dulu sensor panasnya ya, seperti itu ya. Yang pasti bersihkan dulu penumpukan esnya, cek sirkulasi udara dari bawah ke atas, cek sirkulasi pembuangan sisa pemanasan, cek juga fuse-nya ya, fuse pemanas loh. Nah, setelah itu cek juga termisnya. Termis itu adalah sensornya, sensor suhu, seperti itu. Jadi ini yang kedua pakai HP guys, karena kameranya lagi dicas deh, lagi dicas dulu ya. Kita pakai HP dulu. Nah guys, jadi untuk membersihkan penumpukan esnya kita siram menggunakan air hangat ya, agar dia cepat bersih es-esnya itu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jadi setelah kita cek tadi ini posisinya ketutupan es ya, jadi dia evaporatornya terjadi pengeblokan sistemnya. Jadi di sini tadi penuh oleh es, ketutupan es, dan ini sudah kita bersihkan dengan air panas. Tadi kita siram, posisi kulkas dimatiin. Nah itu setelah kita cek, ini penyakitnya ngeblok ini kalau istilahnya. Nah setelah kita cek, ini kerusakan di termis ini ya, dia sensor dingin. Kalau untuk kulkas Panasonic ya, untuk kulkas Panasonic ini biasanya sama kayak kulkas Sanyo dia. Jadi kalau untuk termisnya ini dia sekitar 2K ya, atau 2 kilo ya, 2 kilo lebih lah kalau untuk diukur pakai multitester. Nah, ini kita ada multitester, posisi skala kali 1K. Ini ya posisi ini. Kalau kita hadukan seperti ini, dia menunjuk ke 0 ya, harus menunjuk ke 0. Nah seperti ini ya. Nah ini kalau termis dia ini termis yang terpasang tadi ya, ini baru kita copot. Ini terukur sekitar, tidak ada nilai itu teman-teman ya, dia menunjuk ke 0 seperti ini kayak digabungkan. Padahal ini sudah tidak dingin lagi ya, sudah lama saya cabut, tidak dingin lagi, tapi kita ukur dia menunjuk ke 0. Jadi apa namanya, ini ya termisnya ini nih tuh. Nah ini tuh kita ukur ya, kabelnya itu menunjuk ke 0. Sedangkan kalau termis bagus itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ini pakai, ini punyanya Samsung ya, punyanya Samsung itu dia hampir sama dengan Samsung, itu sekitar 4 kilo ya, kurang lebih 4 kilo lebih itu nilainya. Nah ini kalau untuk yang bawaan dia tadi, ini sudah rusak deh tuh, tidak ada nilai sama sekali. Jadi kalau untuk mengukur termis ini, memastikannya kalau posisi diukur seperti ini dia nunjuk ke 0, tidak ada nilai, berarti dipastikan ini rusak ya. Tuh seperti itu. Nah sedangkan ini untuk sensor atas ya, sensor atas masih dia juga. Ini kalau kita ukur sekitar 2 kilo lah kurang lebih ya, 2 kilo atau 1K8 sekitar seperti itu ya. Nah ini jadi kalau seperti ini 0 rusak. Oke ya, jadi kerusakannya di termis atau sensor dinginnya teman-teman ya. Jadi nanti mau kita ganti yang apa namanya, yang istilahnya mendekati lah. Nah, ini juga kita ukur dia sudah hampir mendekati itu 1 kilo lebih, sekitar 1K6 1K7 ya. Tapi kalau ini Panasonic, ini bawaan Panasonic ini dia sekitar 1K9, jadi tipis ya perbedaannya. Nah tapi kalau yang bawaannya ini yang udah rusak, ini bawaan dari kulkas ini ya diukur
Tuh, dia tidak ada nilai sama sekali. Nah, seperti itu cara menentukan termisnya ya. Jadi tapi untuk kasus ngeblok, dia termis yang nempel di evaporator ya. Bukan termis yang di tempat lain nempelnya, tapi termis yang nempel di sini. Di evaporator sini itu ada satu pasti termisnya. Nah, yang di sini yang diganti atau diukur. Seperti itu ya. Jadi saya mau ganti dulu termisnya. Nanti kita videokan lagi, oke ya. Oke guys ya, jadi termisnya sudah dipasang. Yang mana? Termis sudah kita pasang. Sekarang kita mau rapikan ya. Tinggal kita rapikan, nanti kita tes. Ini kita rapikan dulu. Tutup aja ini untuk malam ini. Terang nih, jelasnya loh, bagus nih, jernih. Oke, tinggal proses perapian. Nanti kita tes ya. Oke. Coba deh. Nah, kulkasnya sudah dirapikan ya. Jadi kita tes dulu dan sambil pegang bodinya. Kalau bodinya panas berarti ekspansinya normal ya. Seperti itu. Nah, diusahakan ya kalau kita habis perbaikan termis itu harus dikosongkan dulu ya di bagian freezernya ya. Nah, nanti setelah kira-kira 3 jam baru diisi ya. Nah Bu, ini kakek di freezernya selama 3 jam kosong dulu Bu. Iya. Freezernya Bu kan, bawahnya ya. Seperti itu ya guys ya. Ya, itulah urutannya ya, cara servis kulkas sistem no frostnya bermasalah ya. Nah, oke guys ya, sudah kita tes ya. Sudah saya tes, udaranya sudah terasa dingin dan bodinya juga samping-samping ini kalau kita pegang panas ya, berarti ekspansinya berjalan ya. Seperti itu. Jadi seperti itulah. Terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, itu Bu, yang ruangan freezer itu Bu, di gojam kosong ke dulu Bu kan? Iya. Yang bawah. Ya itu. Iya. Kami ini hobi buat video Bu. RP sekalian buat video Bu kan? Iseng-iseng. Oke, sekarang saya mau ke tempat lain ya. Mau ke daerah Bukit Sejahtera. Bukit Sejahtera di Poligon ya. Bukit Sejahtera Poligon lokasinya ya. Nah, sekarang saya mau ke sana ya. Mau perbaikan kulkas juga ya. Seperti itu. Tuh, sudah siap-siap, tas sudah dibawa tasnya ya. Seperti itu ya. Nanti saya mau berangkat lagi. Pilihlah Niko Ke sepatu tahan air. Udah zoom dulu. Dari situ mah jelas tuh. Sepatu anti segala cuaca. Tuh. Sepatu anti segala cuaca. Tidak di indoor. Tidak di indoor itu ya. Jadi kalau mau beli Niko. Iya. Rp30.000 harganya. Iya Pak. Ayo makasih Pak ya. Yang ini kabar-kabar deh Pak ya. Makasih Pak ya. Pak, terima kasih banyak kami Pak ya. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Insyaallah Pak.